warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi Kristianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul aktivitas repelen sediaan emulgel minyak asiri buah Adas terhadap nyamuk Aedes aegypti. Yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah demam berdarah dengue merupakan penyakit demam akut yang penularannya disebabkan virus dengue oleh gigitan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti sendiri merupakan vektor utama dari penyebaran penyakit DBD. Adapun beberapa upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Yang pertama, secara fisik dapat menggunakan kelambu. Yang kedua, secara biologi dapat menggunakan ikan yang dapat memakan jentik-jentik nyamuk. Yang ketiga, dapat menggunakan bahan alami berupa tanaman yang mengandung insektisida alami. Dan yang keempat, menggunakan bahan kimia, yaitu seperti lotion anti nyamuk atau obat nyamuk bakar. Bahan alami Adas digunakan untuk mengurangi efek samping berbahaya yang ditimbulkan oleh efek samping dari bahan kimia yang secara terus-menerus penggunaan yang dilakukan dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik untuk tubuh. Maka dari itu, digunakan tanaman alami, salah satu tanamannya adalah Adas. Adas dipilih karena dalam Adas terkandung minyak asiri, di dalamnya mengandung anetol, vancomycin, limonen, dipenten, anisaldehid, asam anisat, dan asam lemak yang terbukti dapat digunakan sebagai insektisida alami untuk menolak nyamuk. Penggunaan minyak asiri tentunya kurang efektif karena minyak asiri sendiri bersifat mudah menguap. Maka dari itu dapat diformulasikan dalam sediaan emulgel yang aman dan mudah diaplikasikan. Rumusan masalah dalam penelitian saya yang pertama, apakah sediaan emulgel minyak asiri buah Adas mempunyai aktivitas repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan aktivitas repelen sediaan emulgel minyak asiri buah Adas pada berbagai formulasi? Yang ketiga, berapa konsentrasi efektif sediaan emulgel minyak asiri buah Adas terhadap nyamuk Aedes aegypti? Tujuan dari penelitian saya yang pertama untuk mengetahui aktivitas repelen dari sediaan emulgel minyak asiri buah Adas terhadap nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan aktivitas repelen dari sediaan emulgel minyak asiri buah Adas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui konsentrasi sediaan emulgel minyak asiri buah Adas yang efektif sebagai repelen. Berikut merupakan deskripsi dari nyamuk Aedes aegypti. Berikut ini deskripsi tanaman Adas, klasifikasi dari tanaman Adas yang digunakan. Ini merupakan kerangka teori dari penelitian saya. Dan ini merupakan kerangka konsep dari penelitian. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian eksperimen murni through eksperimen dengan desain penelitian post-test control group design. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Poltekkes Bakti Setia Indonesia untuk meneliti efektivitas dari repelen sediaan emulgel, dan untuk destilasi dilakukan di Laboratorium Fitokimia Poltekkes BSI. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2019 hingga Juli 2020. Untuk populasi dan sampel dari penelitian saya, populasi sendiri merupakan bagian yang memuat tentang semua objek yang menjadi sasaran dari penelitian. Populasi dari penelitian saya adalah emulgel yang mengandung minyak asiri buah Adas. Untuk sampel dari penelitian saya, sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang digunakan dalam analisis. Maka sampel dalam penelitian saya adalah buah Adas yang diperoleh dari petani di Dusun Cengkongisor, Lencoh, Selom, Boyolali yang diformulasikan dalam sediaan emulgel dengan 3 konsentrasi. Jalannya penelitian. Yang pertama, determinasi tanaman. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Fakultas Biologi Poltekkes Universitas Gadjah Mada. Untuk pengumpulan bahan, tanaman Adas diperoleh dari
tanaman adas diperoleh dari petani di Dusun Cengkol Ngisor, Lencer, Selom, Boyolali. Untuk penyulingan minyak asiri dilakukan di Laboratorium Poltekkes BSI, dilakukan dengan metode penyulingan uap dan air. Untuk pembuatan konsentrasi minyak asiri sendiri dibuat menjadi tiga konsentrasi, yang pertama 2,5%, 5%, dan 7,5%. Untuk determinasi hewan uji dilakukan di Laboratorium Sistematika Universitas Gadjah Mada. Untuk pembuatan kontrol dibuat dua kontrol. Yang pertama kontrol negatif menggunakan emulgel tanpa bahan aktif minyak asiri adas. Yang kedua menggunakan kontrol positif berupa produk bahan dari pasaran, yaitu autan. Untuk pengujian aktivitas repelen sendiri, pengujian dilakukan 6 jam. Langkah pertama, menyiapkan kandang yang berisi 20 ekor nyamuk yang telah berusia 3-5 hari. Mengolesi tangan responden dengan sediaan emulgel. Kemudian dilakukan pengamatan selama 6 jam, dilakukan dengan 3 kali replikasi. Jumlah nyamuk yang hinggap dihitung per usikan. Jarak antar usikan dilakukan selama 6 menit dan dilakukan 10 usikan selama 1 jam. Analisa data yang dilakukan menggunakan ANOVA apabila data tersebut normal dan homogen. Apabila data tersebut tidak normal atau tidak homogen, menggunakan alternatif Kruskal-Wallis. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan aktivitas tiap kelompok dilakukan uji Mann-Whitney. Dan untuk menentukan efektivitas konsentrasi dilakukan EC50. Hasil uji efektivitas emulgel dari konsentrasi 2,5% didapat persen 58,35%, dari konsentrasi 5% didapat 35,65%, dari konsentrasi 7,5% didapat 6,65%, dan dari kontrol positif didapat 0%, dan dari kontrol negatif didapat 96,65%. Hasil uji daya repelen didapatkan bahwa semakin tinggi daya repelen maka semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula daya repelen atau daya tolak nyamuk. Di sini terbukti bahwa pada konsentrasi 7,5% memiliki daya repelen tertinggi, yaitu 93,10%. Berikut merupakan hasil analisis data. Uji Kolmogorov dinyatakan normal apabila p-value lebih dari 0,05. Uji homogenitas dikatakan homogen apabila p-value lebih dari 0,05. Dan uji Kruskal-Wallis dikatakan ada perbedaan jika p-value kurang dari 0,05. Analisis probit persen angka hinggap dihitung dengan cara rata-rata hinggap dibagi jumlah nyamuk dan dikalikan 100%. Untuk nilai probit dapat dihitung berdasarkan tabel probit. Hasil metode persamaan linear. Untuk mengetahui konsentrasi efektif digunakan metode persamaan linear dengan mengeplotkan log konsentrasi sumbu X dengan nilai probit dari persentase nyamuk hinggap sebagai sumbu Y ke dalam grafik sehingga diperoleh persamaan garis untuk mengetahui EC50. Dari gambar tersebut diketahui persamaan garis Y minus 3,4732X plus 6,713 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,8792. Nilai EC50 dari penelitian ini diketahui nilai nilai profit yang dapat memberikan 50% perlindungan dari hewan percobaan didapatkan 3,113% EC50. Kesimpulan dari penelitian yang pertama, dari percobaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa emulgel yang mengandung minyak asiri buah adas pada konsentrasi 2,5, 5, dan 7,5 memiliki aktivitas repelen. Dari analisis uji yang dilakukan terdapat perbedaan aktivitas repelen pada berbagai konsentrasi emulgel yang mengandung minyak asiri buah adas, dan efektivitas emulgel mengandung minyak asiri buah adas didapatkan pada konsentrasi 3,113%. Berikut destilasi buah adas diperoleh randemen 2,082% dari 6,5 kg dan didapatkan hasil sebanyak 110 ml. Berikut merupakan pelaksanaan uji aktivitas repelen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.